Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya sendiri yaitu Michael Yohanes Tungkir. Yang kedua ada Ilham Alim Saputra, yang ketiga ada Rifan Dino Altafaiz, dan yang keempat adalah Abdul Aziz Tegar. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan cara untuk menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Mulai pembelajarannya kita harus tahu nih tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Ini adalah tentang uraian materi. Setelah kalian menguasai apa yang telah dipaparkan, maka lanjutan materi pembelajaran kedua tentang sudut pandang penulis. Ketika penulis tajuk atau editorial memiliki kemampuan menyeleksi ragam informasi untuk dibuat teks editorial, dalam hal ini redaksi sebuah koran harus memiliki kemampuan mengenali hal yang sedang terbarui, viral, aktual, faktual. Begitu juga dengan kalian akan mempelajari menyeleksi ragam informasi tersebut. Dalam menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, pada penjelasan sebelumnya kamu harus mengetahui nih bahwa teks editorial itu tentang membahas permasalahan yang sedang terjadi atau berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Misalnya contohnya pesulap merah sama Gus Samsudin, itu yang pertama. Yang kedua tentang data Indonesia yang bocor. Itu artinya penulis teks editorial akan memulai dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, dan sebagainya, baik di level nasional maupun global. Peristiwa itu kemudian diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan keterjadiannya atau aktualitas, berdasarkan keluarbiasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Jika ukuran-ukuran tersebut sudah terpenuhi, editorial dapat dibuat oleh redaktur. Sebagai sebuah media massa, daya tarik sebuah opini akan menentukan publik menerima untuk membacanya atau tidak. Artinya daya tarik atau disebut juga daya jual menjadi sangat penting diperhatikan saat redaktur membuat teks editorial. Keuntungan bagi pembaca, mereka akan mendapat mengetahui secara persis isu-isu yang berkembang, disertai pemahaman yang memadai. Tentulah pemahaman ini dapat dijadikan suatu dasar berpijak di dalam menanggapi persoalan-persoalan yang muncul serta solusi yang dapat ditawarkan. Misalnya bagi penulis opini atau mengambil kebijakan untuk para pengusaha dan sebagainya. Dengan demikian, ragam informasi dalam teks editorial telah menjadi bagian penting yang diperhatikan oleh redaksi sebuah media cetak maupun elektronik untuk dijadikan bahan penulisan teks editorial itu sendiri. Dengan demikian, cermatilah teks berikut untuk mendalami mengidentifikasi isi, pendapat, ragam, dan menyimpan informasi dalam teks editorial. Kemudian, langkah-langkah menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial yaitu sebagai berikut. 1. Harus menyiapkan naskah yang ingin dibaca. 2. Berilah tanda menggunakan stabilo pada bagian yang dianggap itu penting. 3. Bacalah naskah berkali-kali, ya minimal 2 kali lah. 4. Jangan lupa untuk mencatat ide pokok pada setiap paragraf. 5. Membaca kembali naskah untuk membuat kesimpulan. Teks editorial merupakan suatu teks yang berisi pendapat pribadi pada suatu isu yang terjadi. Isu tersebut bisa saja masalah ekonomi, masalah politik, maupun masalah sosial. Teks editorial ini berhubungan dengan isu yang menjadi perbincangan publik. Teks editorial ini terdapat di suatu majalah maupun koran. Dan di dalam teks editorial ada 3 struktur di dalam teksnya. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang terakhir adalah penegasan pendapat. Dan saya akan menjelaskan dari masing-masing 3 struktur tersebut. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis adalah berisi pendapat penulis tentang masalah yang dilihat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapatnya yang berupa hasil penelitian atau
fakta-fakta yang bisa dipercaya. Dan yang terakhir adalah penegasan pendapat. Penegasan pendapat bertujuan untuk menguatkan kembali pendapat yang telah disimpulkan.